Orang tua kita adalah manusia biasa. Mereka tidak luput dari kesalahan, mereka tidak luput dari kelalaian. Mereka bisa saja bersalah kepada kita, kalau ayah kita kepada ibu kita, atau kalau ibu kita, mereka juga bisa melakukan kesalahan kepada ayah kita. Mereka juga bisa melakukan kesalahan kepada orang-orang di sekeliling kita. Nah, pada waktu mereka melakukan kesalahan atau kelalaian, kita sebagai anak waktu melihat itu, kita mungkin merasa marah, kita mungkin merasa kecewa kepada orang tua kita. Nah, kebanyakan orang yang punya hubungan dengan orang tuanya tidak harmonis itu biasanya ada kejadian-kejadian seperti ini. Dia melihat atau dia mengalami orang tuanya itu melakukan kesalahan, baik kepada dirinya ataupun kepada salah satu dari orang tuanya ataupun kepada orang-orang di sekitarnya. Sehingga itu kemudian dia simpan sebagai rasa kecewa, sebagai rasa marah, sehingga dia memiliki akar pahit kepada orang tuanya. Dan tetapi kita sebagai orang yang sudah mendapatkan pengampunan dari Tuhan Yesus, mari kita melepaskan pengampunan juga kepada orang tua kita. Sebesar apapun kesalahan ayah kita, separah apapun kelalaian ibu kita, mari kita juga belajar mengampuni ayah kita, mengampuni ibu kita. Di Jakarta ada gereja yang namanya Abalov. Abalov Ministries ini menekankan pelayanan yang mereka sebut dengan pelayanan kasih Bapa. Konsep dari pelayanan ini adalah mereka rindu sekali orang-orang itu boleh menikmati kasih Bapa. Karena pendeta di gereja ini, dia melihat bahwa banyak orang yang tidak benar-benar menikmati kasih Bapa. Memang terutama yang dimaksud dengan kasih Bapa di sini adalah kasih Allah Bapa. Pendeta ini khotbah berkali-kali, bimbingan berkali-kali kepada banyak orang, tapi entah kenapa orang-orang ini sulit untuk mengalami kasih Bapa, Allah Bapa ini. Dan kemudian setelah dilayani, setelah dikonseling, akhirnya ketahuan ternyata penyebabnya adalah karena dia punya masa lalu, dia punya trauma yang pahit dengan orang tua kandungnya, khususnya dengan ayahnya. Jadi ketika pendeta itu mengajak supaya orang itu mulai mengampuni orang tuanya, khususnya ayahnya, luar biasa sekali. Dia jadi benar-benar bisa mengerti apa artinya boleh memanggil Bapa kepada Tuhan Allah. Dia jadi benar-benar bisa menikmati luar biasanya kekristenan itu. Boleh memanggil Allah sebagai Bapa. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, kalau ada di antara kita yang memiliki orang tua yang kurang baik, atau bahkan orang tua yang jahat, orang tua yang buruk, mari kita mengampuni mereka. Kalau kita yang memiliki orang tua yang hubungannya tidak harmonis, kalau kita memiliki orang tua yang kemudian pisah, mari kita mengoreksi diri. Ada kemungkinan kita punya kemarahan, ada kemungkinan kita punya kekecewaan kepada orang tua kita. Lalu mari kita mengampuni orang tua kita itu. Ini adalah wujud dari kita menghormati orang tua kita. Sejelek apapun, seburuk apapun dia adalah orang yang melahirkan kita. Dia adalah orang yang Tuhan pakai untuk membuat kita ada di dunia ini. Lalu yang berikutnya, saya mau mengajak kita merenungkan dari sisi yang lain, yaitu dari sisi kita sebagai anak. Tadi kita sebagai anak, dan kita berikutnya kita merenungkan dari sisi sebagai orang tua. Hal yang terjadi yang membuat tadi kita perlu memaafkan orang tua, itu bisa juga terjadi pada anak kita. Kita harus hati-hati. Jangan sampai kita mungkin tidak memiliki rasa marah, rasa kecewa kepada orang tua kita, tetapi jangan-jangan anak kita memiliki ada kemarahan, ada kekecewaan kepada kita.
mudah untuk tergores, hati yang sangat rentan untuk terluka. Sehingga satu hal yang kecil sekalipun itu bisa menjadi luka yang dalam. Atau mungkin lukanya sudah sembuh, tapi masih ada yang biasa disebut sebagai trauma. Waktu saya kecil, saya pernah piara anjing. Anjing dikasih dari temannya kakak saya. Anjing ini blasteran. Jadi bapaknya anjing ini herder, ibunya anjing kampung. Jadi anjing kami ini, dia badannya badan anjing kampung, kecil gitu, tapi mentalnya mental herder. Jadi kalau bengkong itu keras sekali. Dan dia punya keberanian yang luar biasa sekali. Suatu waktu ketika saya lagi bermain sama anjing ini, saya ada ambil dia punya makanannya. Saya ambil makanannya, dia marah, lalu dia gigit saya. Dia gigit saya di bagian tangan sampai berdarah, kemudian dibawa ke dokter karena cukup besar sehingga harus dijahit. Jadi hanya mungkin sekitar dalam waktu 1 minggu, tangan saya sudah sembuh. Lukanya sudah menutup kembali. Tetapi sampai dengan saat ini, di tangan saya ini masih ada bekas jahitan. Oleh karena digigit oleh anjing saya. Setelah kejadian itu, memang saya masih tetap kembali lagi bermain dengan anjing itu. Dan bahkan setelah anjing itu tidak ada, saya sangat suka anjing. Jadi saya masih pelihara anjing lagi juga. Lalu ketika ikut perkumpulan persekutuan orang Manado, ada keluar RW, saya pun juga dengan senang hati makan. Tapi Bapak Ibu dan Saudara, bekas gigitan itu masih ada sampai sekarang. Saya senang anjing, saya sudah bisa bermain dengan anjing, sudah bisa makan. Tapi kadang-kadang kalau misalnya saya lagi jalan sendirian, lalu kemudian ada anjing, itu kadang-kadang saya merasa takut. Karena teringat dengan kejadian saya digigit oleh anjing itu. Nah, kira-kira seperti itu juga. Apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan kepada anak kita, itu mungkin sudah lewat bertahun-tahun. Dan bahkan dia mungkin sudah sempat lupa, dia sudah baik lagi sama kita. Tapi kalau itu adalah sesuatu yang menyakiti dia, itu bisa menjadi satu luka yang berbekas terus sampai bertahun-tahun di kehidupannya. Sehingga maka perlu sekali kita sebagai orang tua untuk jaga diri kita baik-baik supaya jangan sampai melukai hati dari anak-anak kita. Karena kalau sekali sudah melukai, memang kita mungkin bisa hibur dia dan dia bisa kembali lagi baik sama kita. Tapi sebenarnya di dalamnya itu sudah ada luka. Yang lukanya itu memang sembuh, tapi berbekas sampai dengan sekarang. Kita perlu sebagai orang tua supaya anak-anak kita lebih mudah untuk menjalankan perintah kelima ini. Kita perlu hati-hati. Kita perlu jaga hati anak kita itu supaya jangan sampai terluka. Kita seringkali menjaga supaya jangan dilukai oleh orang lain. Tapi sebenarnya yang paling perlu adalah kita menjaga jangan sampai kita yang melukai dia. Nah, berikutnya, kita memang sebagai orang tua, ya kita juga manusia, kita pasti ada kesalahan, kita juga pasti ada kelalaian. Jadi pasti kita juga akan ada melukai hati anak kita. Jadi kita perlu menandingi. Kalau luka itu bisa disebut sebagai hal yang minus, maka kita perlu menandingi untuk memberikan hal yang plus kepada hati anak kita. Jadi caranya adalah kita memberikan banyak pujian kepada anak kita. Kita memberikan banyak penguatan kepada anak kita. Kita memberikan banyak waktu kepada anak kita.
Seringkali kalau kita, apalagi kalau kita orang tua, ayah, sebagai ayah ya, kita berpikir tanggung jawab utama kita adalah kita bekerja, mencari uang untuk kemudian supaya kita bisa kasih makan, kita bisa kasih yang terbaik, pendidikan yang terbaik, barang-barang yang terbaik buat anak-anak kita. Itu seringkali kita sebagai kaum pria punya pemikiran seperti itu. Tapi sebenarnya kalau diteliti, yang paling diinginkan anak-anak itu terhadap ayahnya seringkali bukan uang, bukan barang, tapi yang mereka lebih ingin itu sebenarnya waktu kita. Waktu kita bersama-sama dengan dia. Waktu kita berbicara sama-sama dengan dia. Waktu kita bermain bersama-sama dengan dia. Itu yang seringkali dikeluhkan oleh anak-anak. Apalagi kalau anak-anak orang kaya, itu seringkali mereka mengeluh. Papanya tidak ada waktu untuk dia. Kenapa ada banyak orang-orang kaya yang justru anak-anaknya itu melakukan tindak kejahatan? Ada yang ngambil barang di kombini atau apa? Itu kebanyakan anak-anak orang kaya. Setelah diteliti ternyata kenapa mereka ambil itu? Kenapa mereka buat hal-hal yang merusuhkan itu? Ternyata tujuannya adalah untuk menarik perhatian orang tua. Karena kalau dia tidak buat kebandelan seperti itu, orang tuanya tidak ajak bicara. Orang tuanya tidak perhatikan dia. Sehingga akhirnya dia sengaja. Sebenarnya kan kalau orang kaya nggak butuh itu barang-barang itu. Dia punya uang yang banyak, bisa beli jauh lebih banyak dari yang dia ambil. Kalau dia minta ke orang tuanya, dia bisa dapat dibeliin banyak. Tapi ada jeritan dalam hati anak untuk supaya ada waktu bersama dengan ayah. Ada waktu bicara, ada waktu main bersama, tertawa bersama. Nah inilah pentingnya kita ambil waktu untuk memuji, untuk menghibur, memberikan kata-kata dorongan, kata-kata penguatan kepada anak-anak kita. Khususnya mungkin buat kita orang-orang Indonesia, kita perlu banyak-banyak belajar untuk memberikan pujian kepada anak-anak kita. Saya sendiri benar-benar masih berjuang dalam hal ini. Kalau saya lihat John makan, dia sekarang lagi mulai belajar makan sendiri. Kalau saya lihat dia makan, dia mulai makan biasanya kan ada nasi yang jatuh gitu ya. Saya bilang, John itu ada yang jatuh. Tapi kalau Ibu Yuko melihat John sudah makan itu, dia akan bilang, wah John hebat, sudah bisa makan. Ini beda sekali ya. Yang satu positif, yang satu negatif. Saya kurang tahu bagaimana dengan Bapak Ibu, tapi saya melihat sepertinya memang saya dibesarkan di lingkungan orang-orang yang jarang memuji. Sehingga kata-kata